warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifnu Muhammad Akhir dengan NIM 22021040250. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Bagaimana penjelasan materinya? Langsung saja kita ke materi. Banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia berpotensi untuk menjadi bahasa internasional. Bahkan Collins pada tahun 2005 menyatakan bahwa betapa potensinya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional jika dilihat dari sejarahnya. Kepotensialan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukungnya. Nah, secara garis besar ada dua faktor yang bisa mendukung bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional, yakni yang pertama intrabahasa, yang kedua faktor ekstrabahasa. Faktor intrabahasa ini bisa dilihat dari bahasa itu sendiri, sedangkan ekstrabahasa berasal dari luar bahasa itu sendiri. Nah, yang pertama yakni intrabahasa. Faktor intrabahasa antara lain meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dikatakan sudah mapan. Artinya, beberapa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah memiliki ejaan yang mapan, bisa diatur dan juga bisa dibakukan. Ini ditandai juga dengan diberlakukannya ejaan yang disempurnakan atau biasa kita sebut EYD. Seperti itu. Nah, dengan demikian, dari segi tata tulis, bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang baku. Di samping itu juga untuk mengantisipasi pengaruh bahasa lain dan untuk pengembangan peristilahan bahasa Indonesia telah diterbitkan buku pedoman dalam bentuk istilah. Bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu sebagai wahana komunikasi dunia politik, bisnis, pariwisata, seni, budaya, dan sebagainya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa dan sarana komunikasi di segala bidang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia juga mampu sebagai sarana komunikasi di dunia internasional. Itu tadi penjelasan singkat mengenai faktor intrabahasa mengenai bahasa Indonesia yang berpotensi untuk menjadi bahasa internasional. Nah, faktor yang kedua yakni faktor ekstrabahasa. Faktor ekstrabahasa sendiri dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yakni yang dapat mempengaruhi secara langsung dan yang kedua yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung. Faktor ekstrabahasa yang dapat mempengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Negara Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Memang tidak semua warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, tetapi hampir semua penduduk Indonesia ini mengerti yang namanya bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakan yang namanya sikap positif dari penutur bahasa Indonesia. Sikap positif ini terhadap bahasa Indonesia ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan juga benar. Apabila penutur tersebut telah menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dengan senang, tentu saja mereka akan setia untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Faktor ekstrabahasa yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung antara lain adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Kekayaan alam Indonesia ini kan sangat melimpah ya, merupakan daya tarik sendiri bagi pelaku ekonomi dari mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku ekonomi dari mancanegara yang berinvestasi di Indonesia, ini mau tidak mau akan berdampak pada banyak orang asing yang masuk ke Indonesia. Hal itu dapat berdampak pula pada banyaknya orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan pasti, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Kita sebagai pengguna bahasa Indonesia harus mendukung arah tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia dan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa asing.
Sekiranya sekian materi tentang potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkan saya Rifnu Muhammad Akhir untuk undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.